Halo, gua Abai dan ini tentang RUU Penyiaran. Kita sudah banyak ngelihat channel-channel YouTube ataupun Instagram, ya akun-akun Instagram yang sangat-sangat tidak mendidik. Dan itulah juga alasan mengapa DPR ingin mengubah undang-undang penyiaran ini. Jadi sebenarnya undang-undang penyiaran kita ini udah cukup usang. Seharusnya memang sudah harus diganti gitu. Jadi UU kita sekarang, UU penyiaran kita sekarang itu mengawasi radio dan televisi. Sedangkan di RUU penyiaran yang baru ini, mereka tuh pengen merambah ke yang lebih luas, yaitu digital. Digital apa? Contohnya YouTube, Instagram, X, Facebook, dan yang lainnya. Ya, gue bisa mengerti kok. Memang banyak channel-channel YouTube yang tidak mendidik. Memang banyak akun-akun Instagram yang sama, tidak mendidiknya. Memang juga banyak akun-akun asusila di X dan akun-akun pembawa hoax di Facebook. Ya, memang itu ada dan tidak sedikit. Kita akui itu dulu. Itulah mengapa DPR ingin mengubah undang-undang penyiaran yang lama menjadi undang-undang penyiaran yang baru. Jadi, niat wakil rakyat kita itu mungkin baik. Ya, niatnya mungkin baik. Supaya konten-konten digital, konten-konten di internet itu diawasi. Tapi masalahnya, pasal-pasalnya ini sangat bermasalah. Pasal-pasalnya ini sangat karet. Dan seperti kita tahu, kita itu banyak mengkritik lewat media sosial. Mengkritik pemerintah, mengkritik wakil rakyat. Jadi, bagaimana nasib kita apabila cuitan-cuitan kita, konten-konten kita, bacotan-bacotan kita di media sosial yang memang bertujuan untuk mengkritik pemerintah, wakil rakyat, dan pejabat publik lainnya, itu akhirnya dicoba dibungkam lewat undang-undang penyiaran yang baru ini. Jadi kita cukup terkekang kalau misalkan ada yang namanya undang-undang penyiaran yang baru ini apabila disahkan nanti. Yang semoga itu semua digodok lagi ya, perbaiki lagi pasal-pasal karetnya ya, supaya kita juga ngomong, berbicara, berpendapat itu juga nggak terlalu bermasalah gitu. Jadi ada hal yang sangat tipis ya antara pendapat dengan hoax. Kalau misalkan ini pendapat gua gitu ya, terus misalkan pemerintah nanti menganggap itu adalah hoax, waduh, itu gue bisa kena UU penyiaran yang baru kalau disahkan. Jadi gini, wahai wakil rakyat dan pemerintah juga, YouTube, Instagram, dan sebagian besar media sosial lainnya itu sudah punya batasan umur. Kurang lebih ya 18 plus lah, 18 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas, itu baru boleh bikin akun. Jadi 18 tahun ke bawah atau 17 tahun ke bawah sebenarnya tidak boleh membuat akun dulu. Atau kalau membuat akun itu harus ada pemantauan dari orang tua. Kuatkanlah ini aja. Kuatkanlah bahwa yang punya Instagram, yang punya X, yang punya YouTube itu hanyalah orang-orang yang di atas 17 atau 18 tahun ke atas. Supaya yang anak kecil itu yang di bawah umur tidak terpapar terlalu banyak soal media sosial. Atau kalau misalkan memang anak-anak kecil zaman sekarang yang udah banyak berkecimpung di media sosial ya, yaitu harus ada pengawasan orang tua. Nggak boleh enggak. Itu dulu deh yang diperhatiin baik-baik. Karena memang media sosial juga punya peraturan seperti itu. Dan kalaupun UU penyiaran yang baru itu disahkan, permasalahannya itu nampaknya tidak akan tersolve dengan baik. Tidak akan terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena orang tuanya, wali-walinya itu juga nggak peduli dengan anak-anak mereka sendiri. Guru-guru, emang ada guru-guru sekarang yang bener-bener ngajarin ke murid-muridnya tentang media sosial? Setahu gua enggak. Ya kecuali sekolah-sekolah yang elit, sekolah-sekolah yang profesional. Tapi sekolah-sekolah yang umum di Indonesia, apakah guru-gurunya itu ngajarin dengan baik dan benar tentang bermedia sosial? Belum, orang tuanya juga nggak peduli. Orang tuanya juga main media sosial dengan membabi buta. Orang tua juga kadang-kadang nggak ngajarin kan, karena mereka pun aja banyak yang gaptek.
bermedia sosial. Bagaimana mau ngajarin yang baik dan benar tentang digital kepada anak-anak ya. Jadi itu hemat gua, supaya RUU penyiaran ini segera digodok lagi ya. Jangan sampai disahkan dulu. Harus mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, harus mendengar apa yang disarankan oleh para yang ngerti di bidangnya, para ahli-ahli IT, para ahli-ahli media sosial. Itu harus didengerin. Karena kalian, wahai wakil rakyat, kemungkinan besar kompetensi kalian tuh bukan di situ. Jadi kalian harus ngedenger lagi apa pendapat-pendapat para ahli, apa pendapat-pendapat masyarakat tentang RUU penyiaran yang sangat-sangat problematik ini. Itu aja dari gua, Abai 17, and have a nice day.